Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Herani, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 44 Jakarta. Dalam kesempatan ini, kami ingin berbagi praktik baik dari kegiatan aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Dalam hal ini, berbagi strategi penerapan Merdeka Belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut di sekolah. Sekolah kami, khususnya SMA Negeri 44 Jakarta, kelas 11 fase F1, mata pelajaran bahasa Inggris tingkat 1. Merdeka Belajar adalah suatu program inovatif untuk dunia pendidikan Indonesia yang berlandaskan dua hal, yaitu yang pertama, pemberian kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya, yang kedua, strategi Merdeka Belajar adalah reformasi secara menyeluruh, bukan hanya melulu mengenai kurikulum, namun menginisiasi sebuah gerakan di masing-masing sekolah melalui guru penggerak. Tujuan Merdeka Belajar yaitu menciptakan ruang inovasi yang luas kepada segenap eksponen dan elemen pendidikan di Indonesia demi mewujudkan pemulihan dan perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh. Pencanangan program Merdeka Belajar oleh Kemendikbud dan pemerintah tujuannya adalah sebagai upaya menggali potensi yang ada pada guru, sekolah, dan murid demi tercapainya kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kami memfokuskan diri pada sebuah fokus pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka ini, karena ini adalah sebagai hal yang baru, di mana pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri adalah teknik instruksional atau pembelajaran, di mana guru bisa menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar. Pada kurikulum Merdeka, dalam capaian pembelajarannya yang telah kami baca, terdapat sebuah tujuan yang luar biasa. Di sini disebutkan bahwa dalam mata pelajaran pilihan bahasa Inggris tingkat lanjut kelas 11 fase F1, ada poin yang menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut peserta didik ini semuanya diharapkan menguasai pencapaian kemampuan berbahasa yang setara dengan Common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment, CEFR, dan setara dengan level 2. Apakah CFR itu? Mungkin kita bisa melihat dalam bagian di bawah ini, bagian berikut ini, bahwa kemampuan berbahasa peserta didik kita bisa dilihat dari level-level yang berbeda, mulai dari level yang terendah, yaitu beginner, A1, sampai dengan yang tertinggi, yaitu C2. Yaitu ketika mereka sudah menguasai bahasa Inggris seperti penutur aslinya atau native. Nah, dalam capaian pembelajaran yang telah kita sama-sama baca tadi, bahwa tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut ini, harapannya peserta didik kita bisa mencapai level B2 atau tingkat upper intermediate. Ini yang sama-sama sudah kita baca dan kita ambil intinya dari capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dalam CFR tersebut, fase B2 ini adalah tingkatan yang bisa disebut sebagai confidence, atau confidence yaitu percaya diri. Pada tingkat ini, peserta didik dapat berfungsi secara utuh. Dia secara otomatis bisa berlaku, mempraktikkan kemampuan bahasa Inggrisnya dalam berbagai lingkungan akademik maupun profesional dengan menggunakan bahasa Inggris.
meskipun dengan berbagai nuansa dan keakuratan yang terbatas. Kami mencoba mencari aplikasi untuk melakukan diagnostik tes atau tes mendiagnostik kemampuan bahasa Inggris mereka supaya kita memiliki latar belakang kemampuan awal yang mereka kuasai, bahasa Inggrisnya seperti apa, baik itu level yang dari yang terendah maupun yang tinggi. Kami menggunakan aplikasi yang bisa digunakan di handphone peserta didik masing-masing, yaitu kita menggunakan British Council English Score. Pada suatu kesempatan, kita meminta seluruh peserta didik kami, dalam hal ini ke 26 peserta didik yang memilih mata pelajaran pilihan bahasa Inggris tingkat lanjut, untuk mengerjakan basic skills dalam aplikasi English Score ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Hasil ini kemudian kami lakukan tindak lanjut, di mana kami berharap dengan metode yang tepat dalam pembelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut ini, harapannya anak-anak yang memiliki capaian yang masih lebih rendah seperti level A1, A2 bisa berubah menjadi B. Nah, metode yang kita pakai yaitu menggunakan kegiatan belajar kelompok kecil. Namun dalam hal ini kami mencoba untuk meminta atau mengkelompokkan peserta didik kita menjadi pasangan-pasangan belajar, yaitu berdua. Dalam hal ini mereka akan mengerjakan lembar kerja atau LKPD-nya secara berpasangan untuk mengerjakan beberapa latihan. Nah, pasangan ini sudah kita coba susun sedemikian rupa. Satu orang dari peserta didik yang levelnya lebih rendah dan yang satu lagi adalah yang levelnya lebih tinggi. Seperti ini. Kemudian pasangan-pasangan ini kita berikan penjelasan mengenai pembelajaran di unit 1, yaitu legenda atau The Legend. Nah, mereka kami minta untuk mengerjakan beberapa lembar kerja, dan kemudian di akhir lembar kerja yang mereka kerjakan, mereka akan meringkas sebuah teks The Holy Stone, legenda dari Papua, untuk meringkasnya menjadi lebih padat, singkat, dan jelas, dan kemudian mereka akan menceritakannya ulang, yang akan kemudian dikirimkan melalui voice note dengan handphonenya mereka. Secara berpasangan mereka meringkas cerita tersebut dan menceritakan ulang, dan direkam melalui grup WhatsApp. Voice note tersebut kemudian dikirimkan di grup kelas, sehingga teman-teman yang lain bisa mendengarkan juga dan memberikan penilaian antar peserta didik. Demikian kami mengaplikasikan kegiatan tersebut. Kami mengaplikasikannya dalam pembelajaran tersebut. Di sini mereka secara berpasangan akan dibimbing oleh saya sebagai pengajar, setelah memberikan penjelasan apa saja yang mereka kerjakan dan sampai mana batas kegiatan yang akan mereka capai di akhir pembelajaran unit 1 ini. Berikut ini beberapa latihan yang mereka kerjakan bersama, yang kemudian di akhir kegiatannya mereka meringkas cerita yang sudah mereka baca dan dari latihan-latihan yang mereka sudah kerjakan menjadi sebuah cerita yang kemudian mereka akan ceritakan ulang melalui voice note di grup WhatsApp. Oke, mereka melakukan kegiatan secara berpasangan dan kemudian merekam suara mereka dalam voice note di grup WhatsApp. Seperti ini hasilnya setelah mereka kirimkan voice note ini. Yang luar biasa dalam sebuah pembelajaran di Merdeka Mengajar ini adalah mereka sama-sama mengerjakan latihan yang sama, tetapi dengan target yang sama, mereka bisa meringkas cerita dan menceritakan ulang, tetapi mereka bisa mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan tingkat kepercayaan diri mereka. Pada satu kelompok pasangan, ada di antara mereka yang dua-duanya menceritakan ulang cerita yang sudah mereka baca tadi,
dalam bahasa Indonesia. Ada pasangan juga yang telah sangat percaya diri, mereka menceritakan ulangnya full dalam bahasa Inggris berdua, dan yang lebih uniknya lagi, ada satu pasangan yang karena yang satu masih kurang percaya diri, yang satu lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris, maka ketika mereka meringkas cerita dan menceritakan ulang dalam voice note itu, mereka menggunakan dua bahasa. Ya, jadi bilingual. Jadi yang satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu lagi menggunakan bahasa Inggris. Setelah kegiatan itu, kita melakukan refleksi bersama dengan anak-anak semuanya peserta di kelas 11 APF, mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat lanjut. Mereka semuanya sangat senang dan kemudian antusias mengerjakan kegiatannya, dan mereka merasa efektif. Mereka bisa belajar bersama dengan pasangannya dan percaya diri untuk meningkatkan kemampuan bahasanya dan mempraktekkannya bersama. Kedepannya mereka akan tetap termotivasi untuk belajar bahasa Inggris lebih baik. Demikian praktik baik yang bisa kami bagikan. Semoga akan nyata dalam pembagian praktik baik ini kepada rekan-rekan, kolega semuanya guru bahasa Inggris SMA yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut bisa bermanfaat, dan khususnya buat kami sendiri sebagai evaluasi. Kami berharap teman-teman semua bisa mengisi umpan balik yang akan kami bagikan dan memberikan masukan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.